Prasasti Pagaruyung. Prasasti Pagaruyung berada di pinggir jalan raya Pagaruyung Batu Sangkar, tepatnya di Jorong Gudam, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Prasasti Pagaruyung berjumlah 8 buah yang letaknya bertebaran di daerah Pagaruyung. Kemudian disatukan dan diletakkan di Desa Gudam, Kenagarian Pagaruyung. Prasasti Pagaruyung diberi nama sesuai dengan nama tempat ditemukannya. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang paling kaya dengan peninggalan prasasti-prasasti dari masa Melayu kuno sekitar abad 13 sampai ke abad 14 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut sebagian besar berasal dari Raja Adityawarman yang memerintah sekitar awal abad sampai seperempat akhir abad ke-14 Masehi. Jumlah prasasti yang pernah ditemukan di daerah Tanah Datar sekitar 22 buah yang tersebar di Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Lima Kaum. Prasasti Pagaruyung berjumlah 8 buah prasasti yang diberi nama Prasasti Pagaruyung 1, Prasasti Pagaruyung 2, Prasasti Pagaruyung 3, Prasasti Pagaruyung 4, Prasasti Pagaruyung 5, Prasasti Pagaruyung 6, Prasasti Pagaruyung 7, dan Prasasti Pagaruyung 8. Saya akan mencoba menjelaskan isi dari tiap-tiap prasasti yang berada dalam kompleks ini, yang saya ambil langsung dari keterangan yang terdapat dalam situs Cagar Budaya ini. Yang pertama, Prasasti Pagaruyung 1. Prasasti Pagaruyung 1 berangka tahun 1278 Saka atau 1356 Masehi. Secara garis besar, isi Prasasti Pagaruyung 1 berdasarkan pada struktur mencakup hal-hal penting seperti puji-pujian akan keagungan dan kebijaksanaan Adityawarman sebagai raja yang menguasai pengetahuan khususnya di bidang keagamaan. Adityawarman juga dianggap sebagai cikal bakal keluarga Dharmaraja. Adityawarman sendiri menggunakan nama Raja Kula di dalam salah satu gelarnya, yaitu Rajendra Maulimaniwarmadewa. Pada baris ke-20 dan 21, prasasti ini menyebutkan nama penulis prasasti atau biasa disebut Citraleka, dan yang menjadi penulisnya adalah Empu Kudarma Dwaja bergelar Karuna Pacra. Prasasti ini juga menyebutkan Swarna Bumi sebagai nama wilayah Adityawarman. Swarna Bumi mempunyai arti emas yang memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut mempunyai tambang emas. Prasasti Pagaruyung 2. Prasasti Pagaruyung 2 mempunyai tulisan yang indah dan rapi, serta goresan yang cukup dalam. Hurufnya Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta. Isi yang terkandung dalam prasasti ini belum dapat dijelaskan secara lengkap, karena terjemahan yang dihasilkan meloncat-loncat. Diperkirakan prasasti ini berangka tahun
1295 Saka atau 1373 Masehi. Prasasti Pagaruyung III. Prasasti Pagaruyung III memiliki pertanggalan prasasti berupa Candra Sangkala, yaitu Duare Rasa Buje Rupa atau Gapura. Maksudnya lengan rupa Duare bernilai 9, rasa sama dengan 6, buje sama dengan 2, dan rupe sama dengan 1. Jika dibaca dari belakang menjadi 1269 Saka atau 1347 Masehi. Pada dasarnya, penulisan Prasasti Pagaruyung III dimaksudkan untuk memperingati berdirinya suatu bangunan atau tempat suci keagamaan, yang sayangnya bangunan yang dimaksud tidak diketahui lagi keberadaannya. Prasasti Pagaruyung IV. Prasasti Pagaruyung IV berisi menyebutkan kata Sarawasa pada baris ke-9. Kaya yang hampir sama dengan dijumpai pada Prasasti Sarwaso I, yaitu Surawasan, yang kemudian berubah menjadi Sarwaso, nama sebuah nagari di Kabupaten Tanah Datar sekitar 7 km dari kota Batu Sangkar. Apabila pembacaan ini benar, maka Sarawasa atau Surawasa merupakan sebuah tempat atau daerah yang penting pada masa Adityawarman. Prasasti Pagaruyung V. Dibandingkan dengan prasasti lainnya, Prasasti Pagaruyung V memiliki isi yang unik karena berisi tentang masalah taman dan di luar kelaziman prasasti-prasasti dari Adityawarman. Prasasti Pagaruyung VI. Isi dari Prasasti Pagaruyung VI adalah Om Pagunira Tumanggung Kudawira, yang berarti bahagia atas hasil kerja Tumanggung Kudawira. Artinya, prasasti ini merupakan stempel atau cap pembuatan bagi Tumanggung Kudawira. Jabatan Tumanggung merupakan jabatan lazim dipakai dalam pemerintahan Singosari dan Majapahit. Adapun nama Kudawira jelas merupakan nama seorang yang berarti kuda yang gagah perwira. Dari catatan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu yang dijalankan Kertanegara dari Singosari, dapat diperkirakan bahwa Kudawira ini merupakan tumanggung dari kerajaan Singosari yang ikut dalam ekspedisi tersebut. Prasasti Pagaruyung VII. Prasasti ini tidak diketahui angka tahunnya. Isi dari prasasti ini adalah suatu sumpah atau kutukan yang ditujukan kepada orang yang mengganggu atau tidak mengindahkan maklumat raja di dalam prasasti tersebut. Prasasti Pagaruyung VIII. Prasasti Pagaruyung VIII merupakan sebuah pertulisan yang dipahatkan pada sebuah artefak lesung batu berbentuk 4 persegi dengan sebuah lubang di tengahnya. Prasasti tersebut digoreskan pada ketiga sisinya, terletak di bagian atas. Awal tulisan dimulai pada sisi yang berbaris 2, lalu dilanjutkan pada kedua sisi lainnya, dan diakhiri sisi pertama. Prasasti ini berangka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah Om Titiwar Satita Ratu Ganato Hadadi Jestamasa Dwidasa Dratadana Satata Lagu Nropo Kanaka Jana Amara Wasitawasa, yang artinya
bahagia pada tahun Saka 1291 bulan Jesta tanggal 12 adalah seorang raja yang selalu ringan dalam berdana emas dan menjadi contoh bagaikan dewa yang berbau harum. Selain itu ada juga perintah untuk sukastita yang artinya tertib dan selalu gembira. Makna yang terkandung dalam prasasti Pagaruyung. Pertama yaitu menerangkan Adityawarman sebagai Maharajo di Rajo yang mengembangkan yang terlipat. Dia juga digelari Dharma Raja Kulatika Permata dari keluarga Dharmasraya. Yang kedua yaitu prasasti ini berisikan pernyataan raja dan puji-pujian kepada raja, melambangkan kecintaan rakyat kepada rajanya, serta menggambarkan kearifan dan kebijaksanaan raja dalam memimpin rakyatnya. Yang ketiga yaitu berisikan tentang pembuatan biara, tambak, dan gapura untuk Adityawarman. Prasasti Pagaruyung pertama kali diterjemahkan oleh Frederick dalam penelitian tahun 1857. Sampai saat ini belum ada penjelasan atau kepastian yang sempurna untuk menjabarkan isi prasasti Pagaruyung. Kita dianjurkan untuk meninjau prasasti ini dan menjadikannya sebagai objek wisata purbakala di Minangkabau. Peliharalah dan lestarikanlah prasasti ini bukan saja sebagai objek wisata, namun juga sebagai objek penelitian untuk generasi akan datang. Karena prasasti Pagaruyung adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat tinggi nilainya. Demikianlah sedikit tentang sejarah prasasti Pagaruyung. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada tambahan mengenai sejarah atau yang ingin ditambahkan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.